Baik, Mas Eko dan Mas Eksi, Ya. kita mengenal bahwa masyarakat sedulur sikep sudah menjadi bagian dari masyarakat yang dikenal baik oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ada yang menarik yang ingin kami perkenalkan pada anak-anak kami tentang bagaimana masyarakat sedulur sikep ini. Mohon bisa berkenan dan menjawab. Yang pertama mungkin sejarah dulu ya, bagaimana sejarah dari masyarakat sedulur sikep ini. Mas Eko apa Mas Eksi? Monggo. Mas Eko, monggo. Terima kasih. Sejarah dengan mungkin terkait dengan pergerakan Basamin Surastiko itu bermula dari sebuah keprihatinan sedulur-sedulur, yaitu kaum pribumi yang ada di Jawa ini atas penindasan kolonialisme di abad 19, kolonial Belanda. Jadi mereka menggunakan cara-cara yang mungkin dianggap tidak umum atau tidak biasa dilakukan oleh para pejuang lainnya, seperti itu. Kemudian sebenarnya masyarakat di luar sana mengenal sedulur sikep itu sebagai suku Samin. Benar nggak sih ini sebutan suku Samin? Kurang tepat kalau menurut saya, karena sebetulnya mereka adalah, kalau dibilang suku bukan Ya? bukan. Sukunya tetap suku Jawa. Bangsa namanya suku. Jadi dulu Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah bilang bahwa Indonesia ini adalah gabungan dari bangsa-bangsa yang dinamakan nation. Nah, Jawa adalah salah satu bangsa yang menjadi bagian dari Indonesia. Yang saya sedikit nambahin ya tentang konsep perlawanan terhadap kolonial gitu kan, itu menarik. Karena apa? Karena jauh sebelum Gandhi, ya kan? Jauh sebelum Mahatma Gandhi itu menggerakkan ahimsanya gitu kan, bagaimana dulur-dulur sikep ini sudah melakukan pembangkangan terhadap kolonial itu tanpa kekerasan. Ini menarik gitu loh ya. Karena apa? Karena mereka ya nggak suka praktek-praktek kekerasan ya. Artinya jauh hari sebelum Gandhi menggelurakan gerakan perlawanan tanpa kekerasan gitu kan, ada di sebuah desa gitu kan ya, dari Randu Blatung terus kemudian ke Klopodur gitu kan, itu Mbah Suro Sentiko itu sudah melakukan bagaimana pembangkangan sosial, melakukan perlawanan terhadap kolonial itu tanpa kekerasan, seperti itu. Artinya ketika Mbah Samin Suro Sentiko itu kemudian melakukan perlawanan tanpa kekerasan yang kemudian bisa jadi saat itu diberitakan oleh surat kabar Belanda atau surat kabar Inggris dan Eropa, sementara Mahatma Gandhi waktu itu sedang menjadi mahasiswa ya, mungkin kemudian meniru ide gerakan Samin Suro Sentiko ini dan membawanya ke India dan melakukan perlawanan ahimsa yang sangat terkenal itu. Kira-kira gitu ya Mas ya. Untuk relevansinya, apakah Gandhi itu dapat referensi dari gerakan dulur-dulur sikep, kita nggak ngerti ya. Tapi yang jelas menjadi sebuah fakta, sebelum Gandhi
melakukan gerakan ahimsa, dulu-dulu sikap sudah melakukan tanpa kekerasan seperti itu. Mas Eko atau Mas Aksi, saya ingin mengetahui lebih lanjut bahwa tadi kan Saudara Santiko itu bisa melakukan perlawanan terhadap kolonial tanpa kekerasan. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai yang diajarkan Saudara Sikap itu, mungkin perwujudan perlawanannya itu seperti apa? Dari semua lini ya, kalau aku rasa bahwa kata pun adalah sebuah senjata. Tidak hanya pelaku perbuatan, tapi dari ucapan ini menjadi sebuah senjata. Ibaratnya kalau zaman sekarang ya semacam demo kecil gitulah ya mungkin ya. Sebetulnya lebih ke arah mengingatkan ya, kalau aku rasa seperti itu. Di samping perlawanan terhadap kolonial Belanda, saya menilai bagaimana dulur-dulur Sikap ini, Mbah Suro itu juga melakukan perlawanan terhadap feodalisme Jawa gitu kan. Karena apa? Karena ini menarik, sebenarnya kan Mbah Suro ini bangsawan ya. Ya. Tetapi dia gitu kan bersama dulur-dulur yang lain dari segi bahasa itu menggunakan bahasa ngoko yang ehwal gitu kan. Kalau kita membayangkan 100 tahun yang lalu gitu kan, bagaimana feodalisme di Jawa itu masih kental ya. Bagaimana priayi gitu kan, rakyat jelata sudra itu harus menggunakan bahasa kromo inggil gitu kan. Tapi dulur-dulur Sikap ini dalam konteks bahasa sehari-hari mereka lebih equal. Jadi pakai bahasa ngoko, setara gitu loh. Ini menarik. Jadi perlawanan terhadap budaya feodalisme sudah dilakukan oleh dulur-dulur Sikap. Terkait dengan agama ini, bahasa yang lebih ke biar sederajat gitu ya. Saya tahu bahwa ada satu tokoh dulur Sikap yaitu Pak Jari itu tetap menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa biasa. Apakah itu ada hubungannya? Misalnya dalam rangka untuk terus menggelorakan nilai-nilai dari sedulur Sikap itu? Iya. Mungkin ya. Iya. Itu adalah sebuah proses implementasi kesetaraan itu tadi dalam penggunaan bahasa seperti itu. Artinya kita manusia, Anda manusia, saya manusia, kita setara. Ya itu diwujudkan dalam percakapan, dalam mungkin pas rembukan jagongan mereka menggunakan bahasa Jawa Lugu seperti itu. Jadi ya biasa sama. Baik. Saya ke Mas X ini. Mas, perlawanan Ki Samin Suro Sentiko pada akhirnya pupus ya setelah beliau ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan menjadi manusia rantai dan dibuang ke Sawah Lunto ya, kalau tidak salah Sawah Lunto. Apakah gerakan yang beliau kobarkan itu juga ikut pupus, atau jika masih ada diturunkan ke anak cucu sampai dengan dewasa sekarang, bentuk-bentuk implementasi ajaran apa yang masih terasa gitu di kehidupan anak cucu Ki Samin ini? Jadi gini ya, jadi waktu geger Samin ya kan, itu kan bagaimana Suro Sentiko mengajarkan tentang persaudaraan, equality gitu kan, melakukan perlawanan terhadap kolonial, feodalisme Jawa, itu akhirnya banyak sekali itu masyarakat gitu kan, itu datang gitu kan, ya sinau bareng, guyub rukun. Akhirnya kan semakin lama semakin banyak ya, dan akhirnya perlawanan tidak mau membayar pajak seperti itu kan, melakukan pembangkangan sosial seperti itu. Akhirnya kan masa semakin banyak ya. Bagaimana waktu itu kolonial dengan habis tanam paksa itu menyebabkan penderitaan bangsa Jawa itu sangat
terasa. Terus kemudian ada sosok gitu kan, sosok bernama Samin Surosentiko gitu kan, mengajarkan bagaimana melakukan perlawanan terhadap kolonial. Terus akhirnya kan banyak ini ya, ajaran Samin Surosentiko itu kan banyak yang sinau gitu kan. Lah dari murid-muridnya gitu kan, dari cantrik-cantriknya itu pasca Surosentiko itu ditangkap, akhirnya menyebarkan ajarannya. Ada yang ke Madiun gitu kan, ada yang ke Pati, ada yang ke Bojonegoro gitu kan. Terus di beberapa wilayah Blora itu ya di Tanduran seperti itu kan, terus di Balong itu kan tetap mengajarkan itu gitu kan, tetap mengajarkan itu. Dan pola pendidikan mereka menariknya itu adalah bagaimana mereka mengajarkan filosofi Samin itu terhadap turunannya gitu kan. Dan akhirnya mereka membentuk masyarakat yang eksklusif gitu ya kan, membentuk masyarakat yang eksklusif. Bagaimana ajaran-ajaran itu ketok tular ke komunitasnya, ke dulur-dulurnya gitu kan. Dan sampai sekarang itu masih gitu loh ya, masih ada gitu kan filosofi ajaran Samin Surosentiko di dulur-dulur yang masih ngugemi filosofi Saminisme seperti itu. Masih eksis lah ya paham atau ajaran dari Ki Samin Surosentiko ini saat ini sekalipun. Sebarannya kira-kira di daerah mana aja Mas eksis? Bengkodak mungkin. Pati itu di Sukolilo ya. Pati Sukolilo. Ya gitu kan. Blora di Klopo Dhuwur. Klopo Dhuwur. Gedung Tuban, Gedung Tuban, daerah Kecamatan Kradenan, Kemantren itu Gedung Tuban ya. Di Kecamatan Logorjo juga ada. Ngawi kena pengaruh Bojonegoro kena. Dulu persebaran sampai Ngawi juga, Ngawi, Bojonegoro, Madiun, terus sempat ya. Sekarang Rembang juga ada. Banyak tersebar di wilayah beberapa kabupaten. Baik, oke. Kalau membicarakan tentang persebaran ya, mungkin Mas Koko atau Mas Eksi bisa mengetahui setidaknya di Blora itu ada perkiraan nggak sampai berapa sih sekarang pengikut dari Surosentiko? Kira-kira misalnya sekian ratus apa sekian ribu atau bagaimana? Atau yang kedua sekalian, ada nggak ada upaya misalnya dari sedulur sikap itu membuat organisasi atau perkumpulan? Paguyuban. Kalau mungkin untuk jumlah sedulur sikap di Blora mungkin lebih pasnya mungkin bisa dikunjungi ya, mungkin di Menden, di Tuban, seperti itu. Karena untuk data realnya, artinya berapa populasi, jumlah kelahiran, berapa jumlah kematian kan kita tidak mungkin update hari per hari ya, seperti itu. Dan ini menarik sebenarnya saat kita bicara tentang data atau sensus dulur-dulur Samin, ini sebenarnya kan perlu keterlibatan pemerintah Blora ya. Cuman sampai sekarang kepedulian pemerintah Blora itu kan kemarin-kemarin ini masih kurang ya. Dan ke depan kita mendorong kepada pemerintah Blora untuk lebih nguri-nguri budaya dan filosofi Samin. Mungkin kemarin itu iya, dengan hari Kamis atau Jumat itu ya, itu hari Kamis tuh pakai apa tuh namanya baju Samin gitu kan. Tapi kita tidak menginginkan itu hanya sebagai performan luar saja ya. Samin bukan hanya tentang baju gitu kan, samping bukan hanya tentang ikat kan, seperti itu. Tapi bagaimana filosofi Samin ini bisa diajarkan itu di institusi pendidikan dari tingkat paling bawah gitu kan ya. Iya, ada konten lokal yang dibawakan kan, seperti itu kan. Karena ternyata setelah saya banyak coba membaca literasi tentang Samin itu bukan suku seperti yang di awal saya pahami. Ternyata ini tentang ajaran ya, isme. Nah, pasti tentang ajaran itu pasti ada yang sesuatu yang sangat menarik, sehingga
Samin Suro Sendiko itu begitu luar biasa diterima. Inti ajarannya sendiri apa, Mas? Inti ajaran Samin Iya. ya sami-sami tadi. Saya katakanlah kalau bahasa mungkin torekohnya kan sebagai titah, Iya. kan juga titah. Jadi ya akhirnya ketemunya ya sama gitu. Oh, sama. Misalnya terkait dengan alam lingkungan gitu, Iya. mereka juga titah, kita juga titah, ya sama-sama akhirnya. Ya, ada sebuah bentuk penghormatan pada sesama yang dititahkan, sehingga ibarat memukul orang ya sama dengan memukul dirinya sendiri, menganiaya orang ya sama dengan menganiaya diri sendiri, menyakiti orang atau tumbuhan atau hewan atau ciptaannya itu ya sama juga menyakiti diri sendiri, seperti itu. Mas Teksi barangkali mau menambahkan. Kalau saya tertarik dengan kebersamaannya ya, Kebersamaan. equality-nya di sini ya. Bagaimana masyarakat Samin itu equal dengan sesama manusia, equal dengan alam, kan seperti itu ya. Jadi saya tertarik tentang kesetaraan dari filosofi ajaran Samin Suro Sendiko ini. Itu buat saya keren sekali gitu loh ya. Bagaimana tidak ada tuan, tidak ada budak, tidak ada bos, tidak ada jongos gitu kan. Artinya itu kembali ke diri kita. Yang menjadi tuan ya diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan sosial antara manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta, manusia dengan alam itu equal tanpa ada pemaksaan. Kita melakukan itu dengan kesadaran, kan seperti konteksnya gitu kan ya. Dan menarik adalah bagaimana mereka membangun sebuah komunitas yang mandiri, ya kan? Komunitas yang mandiri di bidang pangan, kan seperti itu ya. Mereka ajaran pertanian gitu kan, ajaran untuk urusan ketahanan dapur, ketahanan pangan, ketahanan perut itu sudah ditanamkan saat mereka masih kecil. Bagaimana generasi muda Samin itu belajar itu juga dari perilaku kedua orang tuanya, perilaku dari sosial masyarakat Samin ini. Kalau mau menjadi petani, arep nandur pari, ndangit dan lain sebagainya, mereka sinau, praktek langsung di lapangan, di sawah. Jadi ilmu itu sudah menjadi bagian perilaku kehidupan mereka sehari-hari, gitu kan. Dan beberapa memang untuk konsep pendidikan Samin kan berbeda ya dengan konsep pendidikan yang ada di institusi pendidikan kita sekarang ya. Kalau dulu banyak sekali gitu kan, generasi muda Samin itu dipaksa sama pemerintah untuk sekolah, terus kemudian dipaksa untuk mencantumkan salah satu agama, kan seperti itu. Waktu Orde Baru dulu kan seperti wajib mencantumkan agama, kan seperti itulah. Makanya sekarang ini juga banyak sih dulur-dulur Samin yang tidak mencantumkan salah satu agama yang diakui di Indonesia gitu kan, mengkosongkan agama itu kan juga ada kan seperti itu. Jadi sekarang malah justru terbalik ya, karena sudah diizinkan tanpa mencantumkan agama. oh iya gitu. Terus kabarnya sebelum orang modern mengenal tentang pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, sustainable nature, itu orang Samin kabarnya sudah menggunakan pertanian yang tanpa pestisida kimiawi. Betul, Mas? Iya, memang seperti itu, karena ya itu tadi loh, kembali lagi ke filosofi ya, terhadap alam, bahwa alam itu adalah ibarat ya dianggap sebuah yang berkelanjutan tadi, agar kita harmonis, kita selaras, kita sinergis, itu ya jangan merusak itu. Sehingga dari mulai pupuk, pestisida itu mereka buat sendiri dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya, seperti itu.
pupuk buatan, Iya. pupuk kandang ya. Pupuk kandang, pestisida itu dari daun-daun kayak sambiloto, daun-daun srikoyo itu mereka. Jadi sebelum orang modern kenal pertanian organik, orang sedulur Stikop sudah mempraktikkan Iya. jauh hari ya. Bahkan hingga sekarang. Barangkali malah binaan Mas Eksi malah. Enggak. Sebenarnya kan konsep pertanian organik itu kan bukan hanya dulur Samin ya. Dulu masyarakat lokal Nusantara itu kan sudah menerapkan pertanian organik itu gitu kan. Karena ya negara gitu kan, pemerintah itu kan representasi dari negara memaksakan gitu kan pupuk kimia gitu kan, terus kemudian apa itu namanya rekayasa genetik seperti itu kan, bibit sekali tanam kan, seperti akhirnya membuat ketergantungan. Dan salah satu yang masih mempertahankan budaya yang ramah lingkungan gitu kan itu adalah dulur-dulur Samin kan, seperti itu, tetap menjaga keseimbangan ekosistem gitu, bagaimana sebuah pertanian itu terintegrasi dengan keseimbangan lingkungan kan, seperti itu konteksnya. Satu lagi, saya lihat kan jalan berdua kan sebagai aktivis ya, berkaitan dengan tadi biar sedulur Stikop tetap lestari bahkan bisa eksis dan seterusnya, itu upaya yang dilakukan untuk pemerintah setempat agar bisa nguri-uri kebudayaan dari atau paham sedulur Stikop, apa yang dilakukan atau rencana ke depan mungkin? Mungkin dengan melakukan perlindungan terhadap apa ya, kalau bahasanya hajat hidup mereka kayak seperti air, karena mereka kan mata pencahariannya kan petani ya, air harus tersedia, artinya bahwa air mempunyai fungsi vital untuk sektor pertanian, itu harus dijamin oleh pemerintah. Ketika air ini harus melestarikan sumber mata air, terus pegunungan yang ada, sungai, hutan dan sebagainya. Jadi agar semuanya menjadi bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, termasuk lingkungan, termasuk tradisi dan budaya yang ada. Mas Eksi, pesan apa yang Ya. ingin panjenengan berdua sampaikan pada masyarakat di luar sana tentang sedulur Stikop agar tidak disalahpahami terutama? Saya selaku generasi muda ya, walaupun rambut udah beruban ini gitu kan. Kami menyampaikan pesan dan cerita kepada kawan-kawan yang ada di luar sana dan kawan-kawan yang menyaksikan di luar sana gitu kan. Menarik sebenarnya bagaimana ajaran Samin Suro Sentiko ini masih tetap ada sampai sekarang, karena masih banyak sekali yang ngugemi dari dulur-dulur Samin ini gitu kan, dulur-dulur Stikop ini. Harapan kami adalah gitu kan, biarkan mereka berkembang sesuai dengan identitas mereka, ya kan, jangan sampai infiltrasi budaya gitu kan itu memaksa mereka untuk mengubah perilaku gitu kan. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan identitas mereka, sesuai dengan perilaku sosial, komunikasi sosial yang mereka sudah ciptakan. Biarkan itu mereka berkembang, biarkan mereka itu mengajarkan apa yang menjadi warisan budaya pitutur dari nenek moyang mereka, dari ayah mereka, dari kakek mereka, dari buyut mereka itu kepada generasi mudanya. Jangan sampai ada pemaksaan gitu kan, mereka harus sekolah di institusi negara. Harusnya negara itu malah memfasilitasi apa? Konsep pendidikan Samin menurut komunitas mereka itu seperti apa? Fasilitasi. Karena selama ini kan mereka masih menggunakan bahasa Jawa ya, dan tulisan-tulisan Jawa ya, gitu kan. Jadi fasilitasi saja. Pemerintah itu memfasilitasi, negara ini memfasilitasi. Karena apa? Karena dengan keanekaragaman bahasa, budaya, gitu kan, itu membuat Indonesia itu kan semakin besar ya. Karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa,
berbagai macam budaya, identitas, kultur, adat dan lain sebagainya. Ya kami menghimbau salah satu kepada pemerintah Blora fasilitasi dulur-dulur Samin ini, gitu kan, uri-uri budayanya seperti itu, gitu kan. Terakhir mungkin dari Mas Eko ya, pesan inspiratif apa nih buat adik-adik di SMP Nasima? Mungkin buat adik-adik di SMP Nasima, coba membaca kayak dengan sejarah, mungkin ya, sejarah perjuangan dari Mbah Samin Surosentiko, terus mungkin ajaran-ajaran yang ada itu sangat menarik sekali, karena seperti halnya kejujuran salah satunya itu adalah sebuah ajaran dan mungkin katakanlah sebuah pitutur, piwulang, dan itu sangat bagus untuk diterapkan dalam keseharian, baik itu di sekolah, di rumah, dengan keluarga, dengan lingkungan, kawan-kawan, dengan semuanya. Seperti itu. Baik, menarik sekali sahabat Nasima, bincang-bincang kita dengan Mas Eksi dan Mas Eko. Dari bincang-bincang ini kita membuka kembali lembaran sejarah tanah air kita atau bangsa kita ya, tentang keberadaan Samin Surosentiko dengan masyarakat sedulur sikap yang masih ada sampai saat ini. Mungkin lukisan di belakang Mas Eko dan Mas Eksi ini juga menjadi saksi buat kita bahwa beliau, Mbah Samin Surosentiko, pernah ada dalam perjalanan bangsa kita. Baik, Mas Eko dan Mas Eksi, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Sebelumnya nih, saya Pak Karyadi, Pak Ci mau mengajak nih Mas Eko dan Mas Eksi untuk tepuk Nasima. Kami punya spirit untuk sekolah Nasima. Saya akan contohkan dulu gini. Tepuk Nasima, nasionalis, agama, Nasima, yes. Oke, Ayo, sama-sama. ikuti aja. Oke. Kurang rapat, baik. Kita coba. Ya. Senyum dulu. Tepuk Nasima, Nasionalis, agama, Nasima, yes.